Oke, selamat siang. Kita akan lanjutkan presentasi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang probability sampling, sedangkan pada saat ini saya akan menjelaskan untuk non-probability sampling. Nah, jika pada probability sampling teknik pengambilan sampelnya itu berlaku untuk semua individu memiliki kesempatan yang sama, nah pada non-probability sampling ini teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau individu anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ya, jadi artinya untuk yang non-probability sampling ini jauh lebih sempit. Artinya ada suatu kondisi di mana suatu sampel tersebut dikenali atau diketahui oleh si peneliti. Sehingga yang metode yang digunakan adalah non-probability sampling. Sedangkan pada saat probability sampling tadi, kondisinya kita tidak mengenal karakteristik sampelnya. Nah, maka kita bisa menggunakan probability sampling. Nah, kalau kita kena karakter sampelnya, maka kita menggunakan non-probability sampling. Simpelnya, kalau kita mengenal orang, kita akan jauh lebih mudah memilih dibandingkan kalau kita tidak mengenal suatu orang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, adapun pada non-probability sampling itu memiliki 5 macam metode, yaitu pertama kita sebut sebagai systematic sampling, kemudian kedua adalah quota sampling, yang ketiga adalah purposive sampling, yang keempat adalah accidental sampling, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah systematic sampling. Nah, systematic sampling adalah pengambilan sampel yang mana diambil berdasarkan sistem yang sudah ditentukan. Seperti apa sih? Nah, jadi artinya sebelum kita mengambil sampel, kita sudah menentukan dulu metode pengambilan sampelnya. Nah, contoh gini, kita akan mengambil sampel pada sebuah populasi di mana ukuran populasi tersebut adalah 500 orang. Sehingga kita akan mengambil sampel. Misal kita tentukan sampel yang kita ambil adalah jaraknya 25 orang. Jadi artinya kita akan mengambil si anggota pertama, kemudian anggota 25 berikutnya adalah si nomor 26, kemudian si nomor 51, kemudian si nomor 76 dan seterusnya. Atau kita pengen kelipatan 10, artinya kita milih 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itu yang kita sebut sebagai sistem. Jadi artinya pemilihan sampelnya menggunakan sistem yang sudah kita tentukan. Nah, yang kedua adalah kuota sampling. Nah, kuota sampling ini dilakukan dengan cara menentukan karakteristik sampel yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita pengen mengambil sampel, misalkan sampel kita memiliki sampel yang cukup besar, kemudian sedangkan kita memiliki populasi yang sangat besar. Sedangkan sampel yang kita ambil itu terbatas, sehingga kita harus menentukan karakteristik seperti apa yang kita akan ambil. Nah, dengan menggunakan ini sebenarnya kita akan lebih mudah untuk mempersempit. Mempersempit apa? Mempersempit karakteristik yang kita bisa tentukan. Sehingga sampel yang kita pilih adalah sampel yang berbobot yang memenuhi kuota yang kita perlukan. Misalkan kita akan mengambil sampel 10 orang ahli yang menguasai di bidang perhotelan, maka kita tentukan karakteristik, misalkan dia berpengalaman berapa tahun, dia sudah pernah menjabat di divisi apa saja, kemudian dia juga sudah pindah ke beberapa hotel segala macam. Nah, kemudian dengan menentukan karakteristik, barulah kita ambil sampelnya sampai memenuhi 10 orang yang kita perlukan. Kemudian yang berikutnya kita sebut sebagai purposive sampling ya. Sesuai dengan judulnya itu purpose. Purpose itu adalah dituju. Nah, purposive sampling dilakukan dengan cara memilih sampel langsung dituju dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Nah, ini lebih gampang lagi karena kenapa? Kalau purposive sampling sudah langsung ditunjuk saja. Nah, misalkan saya akan memilih 10 orang mahasiswa yang memiliki usaha online. Nah, saya ada di suatu kelas, kemudian saya akan memilih 10 orang ya. Nah, cara pemilihannya seperti apa? Gampang. Nah, saya langsung bertanya kepada semua mahasiswa, kemudian saya tanya dia punya usaha atau tidak. Kemudian setelah saya kumpulkan semuanya dan jika ada yang memenuhi, oh dia bilang saya punya usaha online Pak, saya punya toko online jualan item ini. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan sampel saya tersebut, saya langsung tunjuk dia sebagai sampel yang mewakili sampel yang akan saya perlukan ya. Jadi saya mewawancarai populasi, kemudian anggota populasi yang memenuhi yang saya perlukan, maka saya langsung tunjuk dia sebagai sampel atau kita sebut maka sebagai superpositive sampling. Atau misalkan begini, saya
pengen mengambil 10 sampel hotel yang bintang 5 yang ada di Jakarta. Kemudian saya langsung tunjuk aja hotel bintang 5 mana, misalkan Grand Hyatt, atau misalkan saya pengen hotel misalkan Mandarin, atau saya ingin memilih hotel misalkan Raffles atau JW Marriott, atau saya pengen memilih hypercar gitu, memilih hypercar saya langsung pilih aja gitu kan, misalkan apa, misalkan kayak Bugatti Veyron, atau kalau misalkan saya akan memilih seperti ini Pagani Zonda, atau saya akan memilih Lycan Hypersport segala macam dan lain. Artinya purposive sampling itu sudah ditentukan oleh kita sendiri. Oke, yang kemudian adalah kita sebut sebagai accidental sampling. Sesuai dengan judulnya, accidental sampling adalah yang terjadi secara accident atau pemilihan sampel yang dipilih secara tidak sengaja. Tidak sengaja ya, artinya ditunjuk secara tidak sengaja. Simpel banget, misalkan begini, misalkan saya sedang melakukan penelitian. Saya butuh 20 orang wawancara, butuh 20 orang mahasiswa yang akan saya wawancara. Nah, kemudian saya datang ke sebuah pameran. Di dalam pameran tersebut, secara tidak sengaja saya menemukan sekelompok mahasiswa, let's say sekitar 5 orang yang sedang berdiskusi. Kemudian saya datangkan, kemudian saya bertanya. Nah, saya bertanya ternyata 5 orang tersebut adalah statusnya mahasiswa. Kemudian saya langsung mengambil 5 orang mahasiswa tersebut sebagai sampel saya untuk menjadi sampel yang akan saya wawancara. Itu namanya sebagai sampel yang dikatakan sebagai accidental, yang ditemui secara tidak sengaja. Sedangkan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini basicnya konsepnya adalah seperti kita bermain bola salju. Nah, kalau kita bermain bola salju kan kita mengambil bola salju, kemudian kita melempar ke teman kita, dan teman kita akan melempar ke teman berikutnya. Nah, seperti itu juga konsep snowball sampling. Jadi, snowball sampling pemilihan sampel dengan menggunakan teknik permainan bola salju, di mana satu sampel akan menunjuk sampel lainnya hingga jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Contohnya, dalam kasus ini, saya akan mewawancari 10 orang general manager atau GM hotel. Kemudian saya kenal si A sebagai GM salah satu hotel. Setelah mewawancara itu, saya meminta GM tersebut untuk menunjuk GM lainnya sampai saya menemukan 10 orang GM. Jadi misalkan A saya kenal sebagai GM di hotel X gitu kan. Kemudian setelah saya wawancara si A, saya bilang, masih punya kenalan nggak? Oh ya, saya kenal si B. B adalah GM di hotel Y gitu kan. Nah, kemudian saya mendatangi B. Kemudian setelah saya ketemu dengan B, saya tanya lagi si B. B punya kenalan GM lagi nggak? Oh, dia kenal si C. Si C ini kerja di hotel X gitu kan. Dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai jumlah sampel yang saya perlukan terpenuhi. Itu adalah snowball sampling ya. Jadi makanya sangat gampang banget. Nah, secara garis besar, non-probability sampling ini jauh lebih memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan probability sampling yang sebelumnya. Karena kenapa? Kalau pada probability sampling, kita kondisinya kita tidak mengenal karakteristik sampel kita, sehingga cenderung kita memilih untuk secara random. Ya, sedangkan kalau pada non-probability sampling, kita sudah kondisinya mengenal karakteristik populasi, sehingga kita lebih leluasa untuk dalam selektif memilih sampel. Tujuannya apa? Karena pada dasarnya ketika kita memilih sampel, harapannya adalah sampel yang kita tunjuk adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik daripada populasi yang kita inginkan. Sehingga apa? Sehingga dengan kita melakukan hal tersebut, error yang kita dapatkan itu bisa sangat kecil sekali. Jadi kita dapat menekan angka error. Ya, jadi sama halnya kayak kita beli buah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. So, untuk kuliah hari ini thank you semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.